Shalom, apa kabar untuk kita semua? Semoga kita dalam keadaan yang baik tentunya. Saya Melanda Turangan dari Institut Agama Kristen Negeri Manado mengambil jurusan Teologi Sistematika. Saat ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi dari Teologi Perjanjian Baru. Untuk itu, selamat menyaksikan. Pertama, yang akan kita bahas yaitu pengertian dari teologi perjanjian baru. Teologi perjanjian baru difokuskan kepada tulisan-tulisan perjanjian baru. Sekalipun demikian, tulisan perjanjian baru tidak terlepas dari kaitannya dengan tulisan-tulisan lainnya dalam perjanjian lama. Sebab secara sepintas, tulisan perjanjian baru memperlihatkan adanya kaitan yang erat antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Perjanjian baru tidak mungkin dimengerti dengan benar apabila mengabaikan perjanjian lama. Banyaknya kutipan perjanjian lama dalam perjanjian baru menunjukkan betapa besarnya arti dari kesinambungan yang menghubungkan zaman kekristenan dengan zaman perjanjian lama. Yang kedua, yaitu hubungan teologi PB dengan disiplin ilmu teologi lain. Kontras antara teologi biblika dan teologi sistematika. Dalam teologi biblika membatasi studinya hanya pada kitab suci, sedangkan teologi sistematika mencari kebenaran dari kitab suci dan sumber lain di luar Alkitab. Dalam teologi biblika pula menjelaskan tentang mempelajari bagian-bagian dari kitab suci, sedangkan dalam teologi sistematika mempelajari secara keseluruhan kitab suci. Dalam teologi biblika menyusun suatu informasi tentang suatu doktrin dari satu penulis tertentu atau era tertentu, sedangkan dalam teologi sistematika menyusun suatu informasi tentang suatu doktrin dengan mengkorelasikan semua kitab suci. Dalam teologi biblika, berusaha untuk mengerti mengapa atau bagaimana suatu doktrin berkembang, sedangkan dalam teologi sistematika, berusaha untuk mengerti apa yang tertulis pada akhirnya. Dalam teologi biblika pula, berusaha untuk mengerti proses dan hasil dari produk itu, sedangkan dalam teologi sistematika dikatakan bahwa berusaha untuk mengerti hasil produk itu. Dalam teologi biblika pula melihat bagaimana progres dari wahyu dalam era yang berbeda, sedangkan dalam teologi sistematika melihat bagaimana kulminasi dari wahyu Allah. Kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu pengharapan mesianis Yahudi. Mesias dalam bahasa Yunani yaitu Kristus atau yang diurapi. Hal ini nyata dengan adanya kenyataan bahwa orang-orang percaya kepada Yesus pada masa-masa permulaan disebut sebagai orang-orang Kristen. Mereka begitu yakin bahwa Yesus adalah Mesias dan mereka begitu giat dalam memberitakan hal itu sehingga orang-orang lain menyebut mereka pengikut-pengikut Kristus. Sedangkan orang-orang Yahudi tidak akan menyebut orang-orang percaya sebagai pengikut Mesias karena mereka tidak pernah mengakui bahwa jemaat Kristen memiliki hak untuk mempergunakan istilah itu bagi Yesus. Dalam Injil Matius, ia melaporkan bahwa para penasehat bangsa Yahudi dari Raja Herodes mampu memberitahukan secara langsung bahwa Mesias akan dilahirkan di Betlehem. Sedangkan dalam Injil Lukas mencatat kebingungan orang banyak apakah Yohanes Pembaptis adalah Mesias itu. Dalam Injil Yohanes memberikan keterangan yang lebih khusus lagi. Dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis dengan tegas menyangkal bahwa dialah Mesias. Sedangkan dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-36 menjelaskan, sejak kematian dan kebangkitan Yesus, Allah telah mengagungkan dia dan menyatakan bukan hanya sekedar Mesias, tetapi Mesias Tuhan, yaitu Mesias yang dinobatkan, yang
dibandingkan dengan Mesias yang menderita. Yang keempat yaitu pengharapan mesianis dalam Perjanjian Baru. Kata Mesias berasal dari bahasa Ibrani dan bahasa Yunani untuk kata itu adalah Kristus. Kedua istilah ini berasal dari akar kata yang berarti mengurapi. Dari hal ini terlihat bahwa Yesus dipandang sebagai orang yang secara khusus ditabiskan untuk tugas tertentu. Dalam Injil Matius melaporkan bahwa penasihat berbangsa Yahudi dari Raja Herodes mampu memberitahukan secara langsung bahwa Mesias akan dilahirkan di Betlehem. Dalam Lukas mencatat kebingungan orang banyak apakah Yohanes Pembaptis adalah Mesias. Dan hal ini merupakan suatu hal yang menyatakan secara tidak langsung tentang pengharapan mereka. Sedangkan dalam Injil Yohanes memberikan keterangan yang lebih khusus lagi. Dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis dengan tegas menyangkal bahwa dialah Mesias. Penyajian kemesiasan tetap memainkan peran yang penting dalam kitab Injil Yohanes. Walaupun konsep Yesus sebagai anak Allah lebih banyak dibicarakan, kesan keseluruhan dari kitab Injil ini ialah bahwa Yesus adalah Mesias, bukan dalam arti pandangan umum pada waktu itu, tetapi dalam arti rohani yang baru yang tidak dapat dimengerti, terlepas dari kesadaran Yesus akan kedudukannya sebagai anak. Menurut Kisah Para Rasul, Paulus segera setelah pertobatannya tidak hanya mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi sungguh-sungguh membuktikan pada orang-orang Yahudi di Damsyik pengenalan akan peran Mesias dalam diri Yesus dengan jelas memainkan peran yang penting dalam pertobatannya. Bagian-bagian lain dari Perjanjian Baru yaitu dalam kitab Wahyu. Gelar Yesus Kristus hanya dipakai sebagai 3 kali yang paling menonjol dalam kitab Wahyu. Ialah gagasan mengenai antikristus yang muncul dengan beberapa nama dan mewakili seluruh roh dan kuasa jahat yang bekerja di dunia. Permusuhan antara anak domba dan iblis ialah permusuhan antara Mesias dan anti-Mesias. Kerajaan Allah diperhadapkan dengan kerajaan palsu si jahat. Kemesiasan dalam Wahyu mencapai puncaknya pada waktu pembangunan Yerusalem baru. Yang kelima yaitu konsep kerajaan Allah dalam Perjanjian Baru. Istilah kerajaan berasal dari bahasa Yunani, yaitu Basileia, yang berarti kerajaan. Dalam pengajaran Yesus tentang kerajaan terdapat suasana rahasia yang nyata dalam perumpamaan-perumpamaan tentang kerajaan. Baiklah, kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu Kristologi dalam Perjanjian Baru. Terdapat 6 bagian penting mengenai Kristologi dalam Perjanjian Baru. Yang pertama yaitu Yesus sebagai manusia. Yesus sebagai manusia dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Yesus sebagai manusia sejati. Catatan mengenai kelahirannya dalam kitab Injil Sinoptik menggambarkan bahwa Yesus dalam keluarga manusia yang biasa, yang juga mengalami akan semua permasalahan yang biasa terjadi. Satu-satunya peristiwa pada masa kanak-kanak Yesus yang diceritakan memperlihatkan bagaimana keberadaan keluarga yang bersifat manusia biasa, yaitu kecemasan orang tua karena kehilangan anaknya. Selanjutnya, Yesus sebagai manusia tidak berdosa. Kitab-kitab Injil Sinoptik melukiskan ketidakberdosaannya secara langsung. Jelas dalam Injil Yohanes bahwa Yesus sebagai anak Allah yang juga manusia sejati ini menyatakan secara tidak langsung mengenai ketidakberdosaannya. Selanjutnya yaitu anak manusia. Dari semua gelar Yesus dalam kitab-kitab Injil Sinoptik, gelar anak manusia merupakan gelar yang paling penting dan juga paling membingungkan. Lagi pula, gelar tersebut hanya dipakai oleh Yesus sendiri. Kemudian Tuhan. Kata kurios atau Tuhan digunakan pada masa Perjanjian Baru sebagai gelar kehormatan yang diberikan kepada seorang yang lebih tinggi kedudukannya.
Gelar itu juga digunakan sebagai sebutan untuk kaisar Roma atau dewa kafir, tetapi gelar itu mempunyai arti khusus bagi orang-orang Yahudi. Sebutan kurios bagi Yesus dalam kitab Injil Sinoptik dimaksudkan sebagai gelar kehormatan. Dalam hal ini, sebutan Tuhan dalam penyataan Tuhan memerlukannya disamakan dengan Tuhan atau Guru. Kemudian, gelar-gelar Kristus yang lain. Kristus sebagai Nabi dan juga Guru. Yesus secara tidak langsung menerangkan gelar Nabi itu pada dirinya. Ada banyak hal dalam pelayanan Yesus yang sesuai dengan peranan seorang nabi. Pengajarannya berpusat pada pernyataan kerajaan Allah. Selanjutnya, syair-syair pujian tentang Kristus. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat 6, Kolose pasal yang pertama ayat 15-20, sampai 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 18-20 adalah perikop-perikop yang memiliki nilai yang khusus karena menunjukkan secara khusus beberapa gagasan yang tercangkup dalam gelar-gelar Kristus. Syair-syair pujian ini juga menyajikan suatu kristologi yang tinggi yang tidak membiarkan adanya keraguan bahwa Yesus adalah Allah dan juga manusia. Dan yang terakhir yaitu peristiwa-peristiwa kristologi. Dalam peristiwa-peristiwa kristologi ini terdapat 3 bagian penting. Di antaranya ialah kelahiran anak darah, peristiwa kebangkitan, dan juga peristiwa akan kenaikan. Demikianlah materi yang boleh saya sampaikan pada saat ini. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, kiranya boleh bermanfaat dan bisa dimengerti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.